Apakah teman-teman ingin berpresentasi seperti Steve Jobs? Presentasi yang keren, yang hebat? Hari ini saya akan ulas buku yang sangat menarik, The Presentation Secrets of Steve Jobs. Kita akan lihat apa sebenarnya rahasia dari seorang tokoh yang sangat terkenal dengan kemampuan presentasinya. Bagaimana rahasia Steve Jobs menurut buku ini ditulis oleh Carmine Gallo. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama saya Muhammad Nur. Saya dari Presenta Edu. Hari ini saya akan membahas seperti apa rahasia presentasi Steve Jobs. Kita akan ulas buku ini. Buku ini ditulis oleh Carmine Gallo, seorang kolumnis di Business Week. Dia mencoba meneliti dengan kemampuan jurnalisnya seorang Steve Jobs itu kalau berpresentasi seperti apa sih? Apa rahasianya? Apa kekuatannya? Dan kita akan coba bongkar rahasia tersebut. Kita akan bedah buku ini bersama-sama. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang ke channel ini, channel Presenta Edu. Di channel ini selain mengulas buku-buku berkualitas, saya dan tim juga banyak membahas topik-topik seputar presentation skills, seputar public speaking, komunikasi, dan banyak tips-tips pengembangan diri lainnya. Jadi kalau teman-teman ingin belajar hal tersebut, jangan lupa silahkan pantengin terus channel ini, subscribe, share videonya agar kita semua mendapatkan manfaat yang banyak. Sekarang kita akan mulai ulas buku ini. Rahasia apa sih sebenarnya yang dimiliki oleh Steve Jobs ketika dia itu berpresentasi? Jadi rahasia yang pertama adalah bagaimana menciptakan cerita di balik sebuah presentasi. Jadi kalau saya tuliskan di sini, kekuatan Steve Jobs adalah menggunakan sebuah story atau sebuah cerita di balik presentasi. Jadi ketika dia dulu melaunching produk iPod, waktu itu kan pemutar musik yang sebelumnya Walkman agak gede ukurannya. Nah kemudian ada sebuah iPod yang kecil, dia tidak mengatakan ini adalah alat pemutar musik atau ini adalah sebuah music MP3 player atau seperti itu, tapi dia dengan sederhana mengatakan 1000 lagu itu muat di kantong Anda. Karena asosiasinya zaman tersebut, kalau kita mau pakai Walkman, pakai yang lain-lain itu harus diputar pakai CD, gede ukurannya, nggak bisa disimpan di kantong. Dan lagunya terbatas dalam sebuah CD yang kita pakai, paling hanya 10-12 lagu. Tapi hanya dengan alat kecil tersebut, 1000 lagu muat. Itulah yang namanya cerita di balik sebuah presentasi. Jadi Steve Jobs ini sangat kuat dalam menggunakan analogi-analogi, dalam menggunakan cerita, dan itu diulas dengan mendalam dalam buku rahasia presentasinya Steve Jobs ini. Kemudian yang berikutnya adalah ketika dia melaunching produk iPhone di tahun 2007, udah cukup lama. Dia tidak mengatakan bahwa ini adalah sebuah telepon yang begini begitu, enggak. Secara simple, secara sederhana dia mengatakan bahwa dengan alat ini Anda bisa berkomunikasi, menggunakannya sebagai telepon, menggunakannya sebagai alat multimedia. Zaman itu belum banyak telepon yang cukup bagus multimedianya, dan Anda pun bisa berselancar, berkomunikasi lewat internet. Itulah cerita di balik sebuah presentasi. Gallo menjelaskan dalam bukunya bahwa Steve Jobs ini sangat kuat dalam menggunakan analogi-analogi, dalam menggunakan sebuah cerita. Kalau kita lihat sedikit lebih detail dalam buku ini, jadi kalau kita lihat di daftar isinya ya teman-teman, kalau bisa melihat ke layar yang saya tampilkan di sini, buku ini dipecah menjadi 3 bagian. Jadi ada acting yang pertama, kedua, dan ketiga, dan setiap poin-poin ini pun nanti punya scene-scene tertentu. Jadi diawali dengan create the story-nya, kemudian deliver the experience, dan terakhir refine dan rehearse. Kita akan bahas sebagian besar dari poin-poin yang ada di sini. Saya tidak akan membahas setiap scene-nya, tapi akan saya rangkum 9 rahasia yang akan secara komprehensif nanti teman-teman akan bisa rasakan, dapatkan apa sebenarnya rahasia dari presentasinya Steve Jobs tersebut. Yang pertama adalah kekuatan cerita di balik sebuah presentasi. Adapun rahasia yang kedua adalah menggunakan slide yang sederhana namun kuat secara visual. Jadi kehebatan Steve Jobs adalah slide-nya ini sederhana,
namun kuat secara visual. Apa itu slide yang sederhana? Biasanya kan kalau kita lihat nih orang berpresentasi, slide-nya tuh terlalu banyak tulisan, terlalu banyak gambar. Itu sangat melelahkan buat orang yang melihatnya. Nah, di sini Steve Jobs mencoba melakukan pendekatan yang lebih revolusioner. Dia gunakan slide yang simple-simple aja, nggak rumit-rumit. Sebagai contoh, saya tampilkan slide-nya Steve Jobs ketika dia menjelaskan produk iPod. Dia bandingkan itu, yang ukuran gede, ukuran sedang, ukuran kecil. Jadi slide-nya hanya berisi apa? Berisi gambar produk tanpa tulisan sama sekali. Inilah contoh satu. Yang kedua, dia ketika menampilkan jumlah lagu yang didownload. Setiap periode waktu tertentu ada 2 billion lagu yang didownload, dia hanya tulis angkanya saja 2.0 billion. Hanya itu aja. Tulisan yang besar-besar, itulah namanya slide yang sederhana namun kuat secara visual. Mampu menampilkan poin yang penting, poin yang baik dari apa-apa yang dia sampaikan. Termasuk dia juga ketika menampilkannya sebagai video player hanya menampilkan satu gambar plus sedikit tulisan di dalamnya, dan ketika dia membandingkan berbagai jenis handphone waktu melaunching produk teleponnya untuk pertama kali, dia compare dengan cara apa tuh? Menampilkan bentuk keyboard, ya, seperti yang teman-teman lihat, ada 4 jenis keyboard dari produk kompetitor yang ada pada saat itu. Inilah yang disebut dengan slide yang sederhana maupun visual. Di dalam buku ini, di buku yang ditulis oleh Carmine Gallo ini, teman-teman bisa baca nanti kalau mau baca ya lebih detail, itu di halaman 92. Saya coba buka di sini. Jadi di bagian 92 ini dia menjelaskan ketika Steve Jobs menceritakan hal tertentu, seperti apa sih slide yang dia gunakan. Terjadi sesuatu yang harmonis antara apa yang dia sampaikan dalam bentuk kata-kata, kalimat, karena sebagai presenter kita harus ngomong ya, dan juga slide-slide apa yang dia tampilkan di situ. Jadi kita bisa belajar banyak. Di sini sangat didetailkan oleh Carmine Gallo ketika Steve Jobs itu melakukan sebuah presentasi. Dia bicara apa, slide itu bagaimana, dan seperti apa bahwa kedua hal itu antara slide dan poin-poinnya saling menyatu menjadi sesuatu yang kesatuan yang baik. Itu rahasia yang kedua. Sekarang rahasia yang ketiga. Nah, ini menarik ini. Apa rahasia yang ketiga? Steve Jobs itu menggunakan yang disebut dengan aturan 3 bagian. Rule of 3. Jadi kalau teman-teman pernah belajar ilmu presentasi atau ilmu public speaking, ada dikenal namanya, saya tuliskan ya. Aturan 3 bagian. Jadi apa maksudnya aturan 3 bagian? Kalau kita menjelaskan sesuatu itu terlalu banyak nih, ada 10 poin, orang lupa, orang nggak kuat mendengarkan poin-poin itu. Kalau tersampaikan ada 7 poin, itu masih kebanyakan. Ada angka magic dalam dunia public speaking, yaitu angka apa? Angka 3. Jadi kalau kita ingin menceritakan 3 keunggulan produk, sampaikan 3. 3 rahasia untuk menjadi orang yang sukses. Apa rahasianya 3 itu? 3 cara untuk membuat kita semakin produktif. Apa 3 cara itu? Jadi 3 ini angka yang magic, karena lebih dari 3 orang gampang lupa, kurang dari 3 terlalu sedikit, nggak seru, kurang mendalam. Maka 3 adalah angka yang bisa diingat tanpa orang harus mencatat, dan 3 itu memberikan kekuatan ke dalam poin-poin yang kita sampaikan. Steve Jobs benar-benar menggunakan teknik ini beneran ketika dia menampilkan prestasinya. Salah satunya seperti yang teman-teman bisa lihat ya di layar, di slide. Inilah slide yang dia tampilkan ketika dia bercerita apa itu iPhone. Dia hanya menggunakan 3 buah gambar dengan 3 tulisan pendek-pendek. Jadi apa itu iPhone? Dia mendefinisikan ini adalah sebuah iPod, alat yang memutar musik multimedia. Sebuah telepon kita bisa gunakan seperti layaknya telepon. Zaman itu banyak telepon yang beredar. Dan yang ketiga adalah ini adalah alat komunikasi internet. Inilah namanya aturan 3 bagian. Rule of 3. Ini dijelaskan dengan detail ya dalam bagian ini. Kalau nanti teman-teman pengen lihat di bukunya, itu diceritakan oleh Carmine Gallo itu di halaman, nah ini dia, di halaman 62. Jadi terkait create the story ya, pada bagian roadmap dia menjelaskan di bagian terakhirnya. Jadi kalau kita ingin
menganalisa sebuah persoalan, sebuah konsep, sebuah detail sesuatu, maka coba kita list key point-nya apa. Dan usahakan kita sampai kepada 3 pesan paling utama. Ingat 3, bukan 4, bukan 5, bukan 10. Karena 3 ini adalah angka magic. Dengan cara tertentu, nanti dengan teknik retorika kita, dengan cara kita menyajikan slide-nya, maka 3 poin ini akan berbicara seperti layaknya yang dijelaskan oleh banyak public speaker handal, gunakan aturan 3 bagian, rule of 3. Jadi itu poin yang ketiga, rahasia ketiga, aturan 3 bagian. Yang keempat, nah ini penting ini, bantu audiens untuk memahami statistik dan data. Jadi Steve Jobs tuh sangat pintar ketika dia menggunakan data. Buatlah data kita agar bisa bercerita, agar bisa dibayangkan, agar bisa divisualkan oleh orang-orang. Kadang-kadang kan orang ketika bicara data itu sangat statistik sekali ya, sangat boring sekali. Ini melelahkan buat audiens yang mendengarkan kita ketika kita berpresentasi. Dalam sebuah presentasinya ketika Steve Jobs menjelaskan berapa banyak lagu yang dibeli orang dari sistemnya mereka saat itu, dia hanya simple aja tampilkan slide-nya, tulisannya 5M, 5 million, 5 juta lagu yang dibeli setiap hari. Nah, kita mungkin agak kesulitan yang bayangkan 5 juta lagu itu seberapa banyak ya. Maka dia buat sebuah analogi, sebuah asosiasi terhadap data, terhadap statistik, bahwa 5 juta lagu itu berarti setiap detik dibeli 58 lagu setiap detiknya. Angka 58 setiap detik itulah tadi bagaimana kita menampilkan statistik, data dengan cara yang mudah yang bisa difahami oleh audiens kita dengan baik. Di dalam buku ini, dalam buku Rahasia Presentasi Steve Jobs, itu dijelaskan oleh Carmine Gallo di halaman 105 ya. Jadi di halaman 105, nah ini dia, dress up your numbers. Jadi ketika kita bicara tentang angka-angka, data-data, statistik, numbers, kita harus pinter supaya angka ini bisa diimajinasikan, bisa dibayangkan, supaya angka ini punya hal-hal yang orang bisa mengerti dengan cepat, dengan mudah. Karena kalau enggak, angka tinggal angka, statistik tinggal statistik. Jadi bagaimana angka yang tadi terasa kering, terasa garing, terasa hanya sebuah data, bisa terasa lebih dekat, bermakna kepada audiens kita. Jadi diajarkan bagaimana caranya melakukan analogi terhadap angka-angka, gimana cara kita bisa menjelaskan supaya orang bisa lebih mengerti terhadap poin-poin berupa statistik dan data. Itulah rahasia yang keempat, bantu audiens untuk memahami statistik dan data yang kita gunakan. Adapun yang kelima adalah apa rahasia Steve Jobs ketika dia berpresentasi. Beliau ini suka menciptakan momentum kejutan yang luar biasa. Apa maksudnya momentum kejutan? Dia akan membuat sesuatu yang tidak terduga. Sebagai contoh, ketika dia launching produk iPhone, tadi dia sebutkan ada 3 poin itu. Ya zaman itu belum ada yang menyatukan ketiga fungsi itu secara lengkap, secara baik. Awalnya orang menduga itu sebagai sebuah 3 produk. Ternyata tiba-tiba dia katakan ini bukan 3 produk yang berbeda, tapi ini ada di satu alat. Itu contoh sebuah momentum. Ciptakan kejutan yang tidak terduga oleh audiens kita. Juga ketika dia menampilkan atau mempresentasikan launching produk MacBook Air ya beberapa waktu yang lalu untuk pertama kalinya, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, di slide, dia tidak langsung tiba-tiba menunjukkan bendanya. Tapi apa yang dilakukan? Benda tersebut dia keluarkan dari sebuah amplop untuk menunjukkan betapa tipisnya produk ini. Dan itu sebuah momentum kejutan yang tidak diduga oleh audiens manapun. Itulah kehebatan Steve Jobs. Dia menggunakan momentum untuk menampilkan poin yang sedang dia tekankan. Nah, di buku yang ditulis oleh Carmine Gallo ini, hal tersebut diceritakan panjang di halaman 105 ya. Saya coba buka di sini bukunya. Nah, ini dia. Di bagian scene 13 halaman 151. Kalimatnya agak-agak ini ya. Dia bilang reveal a holy shit moment. Orang akan lupa apa yang kita katakan,
orang akan lupa apa yang kita lakukan, tapi orang akan tidak pernah lupa bagaimana kita membuat mereka tuh merasakan sesuatu, feeling yang mereka dapatkan ketika kita melakukan sesuatu. Nah, itulah yang dia coba lakukan. Dia menciptakan sebuah momen-momen kejutan yang momen-momen itu, momentum itu menjadi sesuatu yang selalu dikenang oleh audiens. Itulah rahasia yang kelima dari Steve Jobs ini. Kemudian, yang keenam, latih presentasi Anda untuk sebuah kesempurnaan. Pepatah bilang, practice makes perfect. Latihan akan membawa kita kepada sesuatu yang semakin sempurna dari waktu ke waktu. Banyak orang berpresentasi tapi nggak pernah latihan secara khusus. Padahal dia berpresentasi untuk urusan penting. Apakah promosi jabatan, apakah untuk lulus dalam sebuah saringan beasiswa, atau kita ingin memperkenalkan produk kita. Nah, Steve Jobs sangat serius dalam latihannya. Dia nggak latihan itu sekali, 2 kali, tapi berapa kali? Berpuluh-puluh kali. Bahkan dalam sebuah cerita ketika dia ingin punya sesi untuk memperkenalkan produknya, launching produk, presentasi totalnya hanya sekitar 2 jam, 2,5 jam. Namun dia berlatih kurang lebih sebulan lamanya. Untuk apa? Memastikan segala sesuatu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Jadi kalau Anda, teman-teman sekalian, ingin punya presentasi yang keren, yang hebat, yang mukau, jangan lupa selalu apain? Latihan. Practice makes perfect. Jadi itu yang kita harus selalu lakukan. Rahasia yang berikutnya, yang ketujuh, nah ini dia. Have fun. Nikmati presentasi yang kita bawakan. Banyak presenter ketika dia presentasi itu terlalu serius, terlalu tegang, terlalu kaku. Akibatnya nggak connect antara diri kita sebagai presenter dengan audiens. Steve Jobs ketika dia berpresentasi, dia sangat menikmati momen saat itu. Ketika dia mendemonstrasikan penggunaan produknya dalam sebuah sesi presentasi, dia pun sangat enjoy, menikmati momen untuk menunjukkan kehebatan produknya. Dia menjadi orang yang sangat mencintai apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia buat. Dan itu tercermin ketika kita berpresentasi dan kita sangat-sangat mencintai, menikmati apa yang kita bahas, kita jelaskan, audiens akan menangkap poin tersebut. Terkait have fun ini juga, terkadang dalam sebuah presentasi tidak selalu kita bisa mulus. Jadi kalau saya tuliskan di sini, terkadang misalnya kita bicara, mikrofonnya bermasalah. Kita ngomong, klikernya nggak jalan. Kita bicara, tiba-tiba lampu mati. Itu sangat mungkin terjadi, hal-hal yang tidak terduga. Hebatnya, Steve Jobs bisa menggunakan hal-hal yang tidak terduga, yang sebenarnya sebuah kesalahan, menjadi sesuatu yang fun. Dia ada sebuah kisah, ketika dia launching produk iPhone, kalau teman-teman lihat video aslinya, menjelang akhir, sebelum itu ditutup, klikernya nggak berfungsi. Jadi dia pakai sebuah clicker, dia ganti slide-nya gini, loh nggak jalan slide-nya. Dicoba lagi begini, nggak jalan lagi. Apa yang terjadi? Bukannya frustrasi dengan situasi itu, Steve Jobs malah melakukan sebuah humor yang cerdas, kalau boleh saya katakan. Dia ngomong begini, loh ini nggak jalan klikernya nih, pasti orang di belakang nih lagi sibuk nih ngurusin itu. Oke, kita lupakan klikernya. Sekarang saya mau cerita di kisah saya dengan founder Apple yang lain, Steve Wozniak, temannya dia ketika mereka mendirikan Apple. Kemudian dia cerita, di luar dari apa? Di luar dari topik yang sedang dibahas saat itu. Untuk ngapain? Membereskan urusan ini. Di belakang layar, tim yang bekerja membereskan hal itu. Setelah ini berfungsi lagi, dia lanjutkan lagi. Dan dia menggunakan gerakan-gerakan yang aneh seperti yang teman-teman bisa lihat di slide ya. Sepertilah yang dia tunjukkan untuk apa? Untuk menciptakan tadi have fun dalam presentasinya. Jadi ingat, walaupun kita lagi launching produk, walaupun ini lagi bicara statistik yang rumit, sesekali nikmati, enjoy, bahkan masukkan humor-humor yang bisa kita sampaikan dengan cara yang wajar, yang pas. Itu rahasia yang ketujuh. Sekarang yang kedelapan. Nah ini dia. Tunjukkan passion kita. Jadi passion itu sangat penting. Apa itu passion? Passion itu adalah
semangat kita, energi kita, menunjukkan bahwa ini sesuatu yang kita suka, kita cintai, memang kita tunggu-tunggu, kita ingin berikan ke orang lain. Seorang presenter akan sangat terlihat apakah dia punya passion terhadap topik yang dibahas atau tidak. Jadi kalau kita bahas sesuatu dan kita nggak terlalu suka bahas itu akan tercermin dari ekspresi wajah, cara kita menggunakan gestur, nada suara yang kita keluarkan, semuanya akan tercermin. Steve Jobs, dia sangat menikmati semua prestasi yang dia bawakan. Dia tampil sepenuh hati. Dia tampilkan bahwa ini kerja keras saya, ini sesuatu yang saya cintai, ini yang saya ingin berikan ke masyarakat dunia, ini yang saya ingin tampilkan, lakukan. Kita bisa merasakan passion itu. Dan ingat, dalam sebuah presentasi, semangat kita, energi kita, passion kita itu menular pada audiens. Jika si presenter sendiri nggak terlalu suka dengan topik yang dia bawakan, nggak terlalu yakin dengan apa yang dia sampaikan, maka audiens tidak akan bisa merasakan passion yang teman-teman punya. Jadi miliki passion tersebut. Nah, terakhir ini dia. Gunakan kata-kata yang powerful namun mudah difahami. Kalau dalam buku yang ditampilkan oleh Carmine Gallo ini, ya, dia menceritakan di sana menggunakan katanya ini di bagian scene 10. Use amazingly zippy words. Jadi gunakan kata-kata yang simple, yang kuat, yang tajam, yang powerful. Di Steve Jobs sangat sering sekali nih ketika dia bicara, isn't it amazing? Ya sama gitu. Atau dia gunakan kata-kata, we are going to reinvent the phone. Jadi kata-kata reinvent, kata-kata amazing, kata-kata extraordinary, kata-kata breakthrough sengaja digunakan. Ini kata-kata yang sederhana, to the point, namun punya kekuatan atau powerful di balik pilihan kata-kata itu. Skill seorang presenter salah satunya adalah kemampuan memilih diksi atau memilih kata-kata. Kita bisa aja menggunakan berbagai kata-kata, tapi kalau kata-kata itu nggak kuat, terasa kita kurang pinter dalam memilih kalimat, memilih kata-kata. Jadi kalau Anda lihat ya, presenter-presenter hebat, baik itu yang di dunia politik, di dunia korporasi, organisasi, seorang public speaker yang handal, motivator, salah satu kehebatan mereka adalah memilih kata-kata yang powerful, yang punya power kata-kata itu. Jadi jangan pakai kata-kata yang biasa. Dan itulah yang tadi kalau boleh kita gunakan, ya. Gunakan kata-kata yang powerful. Hati-hati, kata-kata powerful ini bukan berarti kita gunakan jargon. Karena ada juga presenter yang hobi pakai jargon. Istilah teknis yang rumit-rumit, yang aneh-aneh, yang banyak orang nggak ngerti. Nah, ini menjadi problem. Jadi kata-kata yang powerful ini, kata-kata yang singkat, to the point, namun punya makna yang kuat. Oke, teman-teman sekalian, jadi itulah kalau boleh saya ceritakan tadi dari buku ini, ya, secara ringkas, apa sebenarnya rahasia presentasi seorang Steve Jobs. Tadi buku ini dibagi menjadi 3 bagian besar terkait aspek story-nya, ya, experience-nya, refine, dan rehearse. Kalau kita rangkum secara mudah, secara sederhana, maka saya bisa katakan ada 9 rahasia dari presentasinya Steve Jobs. Apa itu? Yang pertama, ciptakan cerita dalam presentasi kita. Apa story-nya? Apa jalan ceritanya? Maka audiens akan mudah mengikuti. Yang kedua, gunakan slide yang sederhana, visual, kontras, namun powerful. Kita akan nanti punya kekuatan ketika menampilkan visual yang tepat. Yang ketiga, gunakan aturan 3 bagian. Rule of 3. Dalam dunia public speaking, ini sangat penting. Lebih dari 3 orang lupa, kurang dari 3 terlalu sedikit. Maka 3 adalah angka magic. Gunakan 3 bagian. Yang keempat, bantu audiens untuk memahami data, memahami statistik yang kita sampaikan. Ciptakan asosiasi sesuatu yang bisa dibayangkan terhadap data yang teman-teman ceritakan. Yang kelima, jangan lupa presentasi adalah sebuah show, sebuah performance. Karena itu manfaatkan momentum.
ciptakan kejutan-kejutan yang tidak terduga oleh audiens kita. Mereka akan terkejut, mereka akan mengenang itu sebagai momen-momen yang hebat dalam sebuah presentasi. Yang keenam, latihan, latihan, dan latihan. Karena practice makes perfect. Dalam training presentasi saya suka menutup buat para audiens saya bilang, jika Anda tampil tanpa persiapan, tanpa latihan, jangan pernah berharap Anda pulang dengan kehormatan. Itulah pentingnya sebuah latihan. Yang ketujuh, nikmati materi kita, presentasi kita, have fun. Jika ada hal-hal yang tidak terduga, enjoy aja. Jangan marah-marah, jangan kesel, jangan kecewa. Karena emosi kita yang marah, kecewa itu akan terpancar waktu kita bicara. Tapi kalau kita enjoy, meskipun ada hal-hal yang tidak terduga, ada masalah di sana sini, nikmati, enjoy, dia bisa menjadi sebuah hiburan yang menyegarkan buat audiens. Yang kedelapan, tampilkan passion kita. Seorang presenter harus bertenaga, harus berenergi, harus punya minat yang kuat ke topik yang sedang dia bahas. Kalau bukan kita yang menikmatinya, siapa lagi? Maka tampilkanlah passion kita sebagai presenter agar apa? Agar tertular kepada audiens kita. Dan terakhir, gunakan kata-kata yang powerful. Seorang presenter nggak harus selalu banyak bicara, banyak berkata-kata. Steve Jobs termasuk tipe orang yang lambat kalau bicara, tapi setiap kata-katanya punya tenaga, punya power. Dia punya banyak jeda waktu bicara, namun karena setiap kata itu dipilih dengan diksi tertentu, kata-kata tertentu, maka menampilkan hal yang baik, yang positif. Oke teman-teman sekalian, jadi itu tadi kita sudah bahas secara lengkap ya buku ini, The Presentation Secrets of Steve Jobs, karangan Karimin Galuh. Buku ini saya punya yang versi edisi Inggrisnya. Kalau teman-teman cari versi Indonesianya, setahu saya sudah ada terjemahannya. Silahkan dicari di toko buku yang ada. Jadi kalau Anda ingin belajar seperti apa rahasia seorang Steve Jobs, buku ini banyak bercerita hal itu. Banyak hal-hal yang detail yang dijelaskan dalam buku ini, termasuk buku ini merujuk ke presentasi real yang dibawakan oleh Steve Jobs. Jadi teman-teman bisa cari linknya, download videonya, tonton segmen tertentu yang membahas apa kehebatan Steve Jobs ketika dia itu sedang berpresentasi. Baik teman-teman, semoga bermanfaat buat Anda semua. Semoga nanti tertarik tuh baca buku ini lebih detail lagi, lebih baik lagi. Insya Allah dalam kesempatan yang lain saya akan bawakan rangkuman-rangkuman buku yang keren-keren, yang berkualitas, yang akan menambah pengetahuan kita dalam berbagai aspek, khususnya pengembangan diri untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih buat teman-teman sekalian sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa share, sampaikan komentar teman-teman semuanya, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, kita akan banyak belajar hal dari channel pengembangan diri di Presenta Edu. Saya Muhammad Nur, sampai ketemu lagi dalam video-video berikutnya.